Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Kartika dari jurusan Seni Pertunjukan dengan nomor NIM 2289210027. Di sini saya akan membuat video yang berisikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pendidikan inklusi. Pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Menurut pendapat saya, pendidikan inklusi merupakan suatu solusi, di mana yang kita ketahui banyak sekali permasalahan-permasalahan di terhadap anak-anak disabilitas, khususnya di bidang pendidikan. Jadi permasalahan yang paling sering terjadi yaitu di lingkungan sosial. Anak-anak disabilitas kerap dianggap sebagai aib oleh masyarakat umum dan juga hanya diperbolehkan berdiam diri di rumah tanpa berinteraksi dengan masyarakat umum, seperti itu. Bahkan pendidikan pun mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut sumber-sumber yang saya baca, dari 50 orang anak disabilitas, hanya 1.000 yang dapat mengenyam pendidikan layak. Ini terjadi karena adanya eksklusivitas pemerintah, di mana orang-orang atau anak-anak disabilitas yang kurang beruntung dalam segi ekonomi maupun latar belakang keluarga, mereka tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak. Nah, dengan adanya pendidikan inklusi, anak-anak disabilitas dapat bersekolah dengan anak-anak normal seusianya tanpa adanya diskriminatif. Jadi mereka bersekolah bersama-sama anak normal, mendapatkan pendidikan yang setara dan juga dilindungi, karena anak-anak atau semua anak-anak mendapatkan pendidikan materi tentang rasa menghargai, rasa empati, saling menghargai satu sama lain, dan tidak adanya pembeda-bedaan. Jadi pendidikan inklusi merupakan suatu solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, terutama dalam pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, jelaskan 2 pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, kemudian kesimpulannya menurut pendapat saya apa itu pendidikan inklusi. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu 2 pendapat seorang ahli tentang pengertian pendidikan inklusi. Yang pertama, yaitu dari Garnida, mendefinisikan pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang punya keterbatasan tertentu dan peserta didik lainnya yang dijadikan satu dengan tanpa menimbang keterbatasan masing-masing. Kemudian ahli yang selanjutnya yaitu Staub dan Peck, menjelaskan pendidikan inklusif yaitu menempatkan anak berkebutuhan khusus baik ringan, sedang maupun berat secara penuh di kelas umum atau reguler. Menurut pendapat saya mengenai pendidikan inklusi dan juga berpatokan dari 2 ahli tersebut, bahwa pendidikan inklusi adalah penyediaan sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana anak-anak yang memiliki keterbatasan dapat bersekolah dengan anak-anak normal seusianya tanpa adanya diskriminatif, dan juga akan terjadinya suatu pemerataan pendidikan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan konsep dasar tunanetra. Apa sih itu tunanetra? Tunanetra adalah seseorang atau anak yang memiliki gangguan indera penglihatan baik secara struktural maupun fungsional. Jadi tunanetra ini orang-orang yang kurang
penglihatannya tidak seperti orang normal pada umumnya. Tunanetra ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau insiden, maupun keturunan. Kalau dari penyakit dibagi menjadi dua, penyakit langsung dan tidak langsung. Penyakit yang langsung ini contohnya itu katarak, glukoma. Kalau yang tidak langsung ini contohnya seseorang mengidap penyakit diabetes. Dampak dari penyakit ini adalah terganggunya indera penglihatan, seperti itu. Kemudian jika dari insiden atau kecelakaan, contohnya seperti mungkin terkena benda tajam yang mengakibatkan mata tidak berfungsi seperti awal ketika normal. Dan keturunan, contohnya ayah kita atau ibu kita memiliki keterbatasan dalam penglihatan, mungkin bisa diturunkan kepada anaknya, seperti itu. Soal yang selanjutnya, nomor 4, ada 2 poin. Poin yang A, apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Dan poin B, yaitu memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat Sibi. Poin A, tuli dan tunarungu. Dua-duanya merupakan sebutan untuk seseorang yang kurang berfungsi indera pendengarannya, tetapi memiliki 2 aspek berbeda. Tuli menggunakan T, huruf kapital ya di depannya. Ini merupakan kata sapaan budaya terhadap komunitas yang memiliki keterbatasan pendengaran. Sedangkan tunarungu adalah kondisi medis yang biasa dipakai dalam dunia kesehatan. Jika kita sebagai orang awam pasti mengiranya tunarungu adalah kata yang lebih sopan, bukan? Untuk memanggil orang-orang yang indera pendengarannya kurang. Tetapi untuk penderita tunarungu sendiri itu merasa lebih sopan jika dipanggil tuli. Kenapa? Karena tuli itu merupakan kata sapaan budaya. Jadi mereka itu menganggap tuli itu sebuah kata sapaan yang lebih akrab dan lebih santun. Karena mereka juga bangga terhadap dirinya sendiri. Mereka sebenarnya masih bisa beraktivitas seperti kita manusia pada umumnya, yang istilahnya normal, seperti itu. Sedangkan tunarungu adalah istilah biologis ya, kondisi medis di mana seseorang tersebut memiliki gangguan pendengaran yang perlu diobati, seperti itu. Jadi kalau tuli itu merupakan kata sapaan, sedangkan tunarungu itu kondisi medis ya, yang biasa dipakai untuk dunia kesehatan. Poin B, saya akan memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat Sibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Prita, Prita, Kartika, Kartika. Rumah saya di Cilegon, Cilegon. Terima kasih. Nah, itu merupakan contoh bahasa isyarat Sibi. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Tunagrahita, sebutan untuk orang yang memiliki keterbatasan atau hambatan dalam intelektual kompleks. Jadi jika saya sebagai tenaga pendidik
pasti saya ingin yang terbaik untuk anak-anak yang saya ajar. Tunagrahita ini sebenarnya masih dapat berkembang kok, jika cara yang digunakan, metode pembelajaran itu tepat. Maka cara yang akan saya gunakan pertama kali adalah pembelajaran visual, di mana saya akan memberikan video, foto, maupun lukisan atau bentuk-bentuk benda lain yang dapat mereka lihat yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Dengan begitu, mereka dapat dengan mudah memahami dan mencerna apa sih pembelajaran atau materi yang saya sampaikan, seperti itu. Cara yang kedua adalah pembelajaran game. Jika anak terus diberi materi, mereka akan bosan. Anak normal saja akan bosan, seperti itu. Jadi perlulah kita selipkan metode game. Contohnya, saya memberikan sebuah pulpen, kemudian estafet sambil bernyanyi. Jika pulpen itu berhenti pada satu orang anak, maka anak tersebut akan saya beri pertanyaan yang mudah saja, atau akan saya suruh menampilkan bakat mereka, seperti itu. Cara yang ketiga yaitu saya membutuhkan peran orang tua dan spesialis, karena saya mendidik mereka hanya di sekolah, hanya beberapa jam, sedangkan keluarga dan orang tuanya itu membersamai dia lebih banyak waktunya. Jadi perlu dukungan dari orang tua, mohon dibantu juga agar perkembangan intelektualnya meningkat. Nah, jika fungsi dari spesialis itu fungsinya mengontrol kesehatan si anak tersebut, jadi tetap dijaga kesehatannya ya. Kemudian jika saya sudah melaksanakan hal tersebut, saya juga harus adanya pembelajaran individual. Bagaimana sih pembelajaran individual? Setiap anak memiliki keunikan, kekurangannya masing-masing, bukan hanya disabilitas atau tunagrahita, tetapi kita sebagai anak-anak normal juga memiliki kekurangan. Saya sebagai pendidik harus mengetahui satu persatu, harus meneliti satu persatu apa saja kebutuhan khusus yang harus saya berikan kepada anak-anak satu persatu. Dengan begitu mungkin mereka akan semakin lebih mudah mencerna, lebih mudah menerima materi saya, seperti itu. Dengan saya lakukannya metode-metode tersebut, diharapkan mereka dapat berkembang, ya, intelektualnya dapat berkembang dan dapat memahami materi yang saya berikan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Saya sering melihat beberapa anak atau beberapa orang tunadaksa di kampus saya, tetapi saya tidak mengenal mereka seperti itu, saya hanya melihat saja. Tetapi dari beberapa sumber yang saya baca bahwa anak-anak atau orang-orang tunadaksa itu memiliki rasa sensitivitas yang lebih tinggi dibanding kita. Mereka tidak suka jika dikasihani, maksudnya mereka ingin membuktikan bahwa mereka itu mampu dan bisa beraktivitas seperti kita, anak-anak pada umumnya yang normal, seperti itu. Jadi jika kita ingin membantu mereka, pastikan terlebih dahulu kita pernah berkomunikasi mungkin, atau kita mengomunikasikannya terlebih dahulu. Contohnya, apa yang bisa saya bantu? Seperti itu, menawarkan diri. Jika mereka menjawab, baru kita bantu. Jadi jangan kita langsung bantu tanpa kita tahu apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan. Seperti itu, karena nantinya akan menyinggung perasaan mereka. Begitu. Jadi pertama kita harus komunikasikan terlebih dahulu, etika dan kesopanannya juga kita harus jaga. Jika kita berbicara dengan mereka, usahakan kita sejajar matanya dengan mereka. Jika mereka berdiri, kita berdiri. Jika mereka duduk misalnya di kursi roda, mungkin kita bisa berjongkok ya. Seperti itu. Jadi harus tahu sopan santun juga dan memposisikan diri kita sebagai mereka. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Tunalaras sendiri adalah seseorang atau anak yang memiliki hambatan dalam mengontrol emosi.
tunalaras ini mungkin sering kita temui ya di lingkungan sekitar. Jika kita kan sebagai orang normal mungkin juga memiliki emosi yang kadang juga suka berubah-ubah dan sulit kita kendalikan. Tetapi untuk anak-anak tunalaras ini memang benar-benar tidak dapat dikendalikan seperti itu. Diklasifikasikan berdasarkan resikonya, itu ada yang beresiko tinggi dan rendah. Yang beresiko rendah ini biasanya autism. Mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Mereka sulit bergaul dengan lingkungan sekitar. Mereka memiliki rasa malu dan tingkat percaya diri yang rendah. Jadi mereka ini sulit sekali mengontrol emosi mereka. Emosi itu bukan hanya marah ya. Emosi itu nangis, kesal, ya marah juga ada, bahagia juga ada. Jadi sulit sekali mengontrol emosi mereka. Tetapi tidak membahayakan lingkungan sekitar seperti itu. Jika yang beresiko tinggi ini agresif, hiperaktif, mereka itu mungkin akan mengganggu lingkungan sekitar ya, karena sangat agresif. Kalian bisa membayangkan seseorang yang tidak dapat mengontrol emosi, kemudian melampiaskan kepada rasa marah mereka, rasa tangisan mereka secara agresif dan hiperaktif, mungkin akan mengganggu lingkungan sekitar, bahkan membahayakan lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 8, jika Anda sebagai pemegang kebijakan sarana dan prasarana, apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Jika saya sebagai pemegang kebijakan, langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya akan menanamkan terlebih dahulu rasa menghargai, rasa sensitivitas terhadap sesama di hati para mahasiswa dengan cara adanya penyuluhan dan diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di kampus seperti diskriminasi. Mungkin saya akan menanamkan terlebih dahulu rasa cinta terhadap teman-teman sekitar juga, rasa cinta terhadap diri sendiri juga, sehingga jika kita sudah terbentuk dalam hati kita, rasa baik dan rasa saling menghargai itu akan tumbuh dengan sendirinya melalui proses aktivitas seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan membuat fasilitas dan sarana untuk mereka yang kurang bisa menggunakan fasilitas umum, seperti mungkin saya akan membuat jalan khusus untuk tunanetra. Mungkin saya akan menyediakan alat bantu untuk para orang-orang yang tunadaksa seperti kursi roda dan lain sebagainya. Intinya saya akan menyediakan fasilitas di kampus di bidang akademik. Kemudian yang ketiga, karena saya adalah jurusan seni pertunjukan, saya menyukai seni dan dunia saya mungkin lebih banyak seni. Saya juga sering menonton film-film yang pemerannya adalah anak-anak atau orang-orang disabilitas yang kemudian mereka memiliki prestasi di bidang non-akademik. Saya sangat menyukai itu, maka mungkin saya akan membuat wadah, memfasilitasi mereka dengan adanya wadah di bidang non-akademik, seperti mungkin mereka akan mengasah kreativitas mereka di sana. Seperti saya akan menyediakan alat musik, saya akan menyediakan alat lukis, saya akan menyediakan studio, jadi mereka dapat meluapkan emosi mereka lewat seni, seperti itu. Karena banyak pengertian seni adalah suatu ajang penyaluran emosional, seperti itu. Saya harap dengan adanya fasilitas seperti itu, anak-anak disabilitas dapat menyalurkan kreativitasnya di fasilitas yang saya sudah fasilitasi tersebut, di alat musik, di alat lukis maupun bernyanyi mereka, atau bisa meruncing atau seni mozaik seperti itu. Saya yakin setiap ada kekurangan, maka seseorang pasti memiliki kelebihan di bidang lain mungkin. Jadi itu saya akan menumbuhkan dulu rasa saling menghargainya. Kemudian saya membangun fasilitas di bidang akademik, dan saya akan membuat fasilitas atau wadah di bidang non-akademik juga. Saya harap anak-anak disabilitas dapat maju,
bahkan mungkin lebih berprestasi dibandingkan anak-anak normal, karena mereka juga berhak, mereka juga memiliki hak untuk bahagia, mereka juga memiliki hak untuk sukses nantinya ke depannya dan membahagiakan orang tua. Mungkin itu saja jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan atas beberapa pertanyaan. Semoga jawaban-jawaban tersebut bisa masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan dan menjawab semua pertanyaan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.